Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang menjelang sore semuanya. Marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di diskusi mata kuliah pengantar literasi digital. Pada sore hari ini, presentasi akan dibawakan oleh kelompok 9 dengan materi Big Data. Saya, Haura Abia, selaku moderator, akan membacakan susunan kegiatan pada siang kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka kegiatan pada siang kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut dengan penyajian pertama yang dibawakan oleh Haila Najwa sebagai presentator pertama. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Baik, di sini ada definisi Big Data. Kumpulan data dengan skala besar merupakan kombinasi dari kumpulan data dalam jumlah besar, kompleks, beragam, dan heterogen yang dihasilkan dari berbagai sumber, misalnya berdasarkan literatur yang ada. Big data adalah kumpulan data skala besar yang tidak bisa ditangani atau dikelola dengan manajemen data konvensional. Yang umum digunakan metode analitik juga dibutuhkan untuk mengambil, menyimpan, mengakses, mengelola, dan memvisualisasikan data dalam kurun waktu tertentu. Generasi data skala besar ini memiliki 3 karakteristik utama yang harus diperhatikan, yaitu volume, kecepatan, dan bentuk data yang lebih beragam. Karakteristik ini dapat disebut juga dengan 3V model atau volume, diantaranya itu volume, velocity, dan variety. Kemudian model ini berkembang menjadi 5V model untuk mendefinisikan karakteristik data yang terdiri dari volume, velocity, variety, veracity atau kebenaran, dan value atau nilai. Next. Selanjutnya itu ada model Big Data. Secara umum, model Big Data dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, yaitu Massively Parallel Processing atau MPP System. Dalam sistem MPP, data dibagi menjadi beberapa partisi yang tersebar di beberapa server, di mana setiap server memiliki memori untuk memproses data secara lokal. Tidak ada pembagian level disk untuk digunakan bersama pada sistem MPP. Teradata, Apache, Hawk, Greenplum, IBM Netezza merupakan beberapa sistem berbasis MPP. Dan yang kedua itu ada MapReduce atau base system. Base system. MapReduce merupakan kerangka kerja komputasi yang bergantung pada tugas map dan Reduce. Apache Hadoop merupakan sistem open source yang menggunakan pendekatan MapReduce. Dan yang ketiga itu ada Bulk Synchronous Parallel System. Pada sistem DSP, komputasi berlangsung dalam bentuk
literasi atau super steps. Pada setiap langkah, perhitungan atau komputasi bersamaan ini dilakukan secara paralel pada node cluster dengan menggunakan sinkronisasi global untuk melakukan pertukaran informasi antar proses. Apache, Hama, Regel, Kirap merupakan beberapa contoh kerangka kerja berbasis BSP. Baik, serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Haila. Dilanjut kepada Saudara Eko. Tempat dan waktu dipersilakan. Empat, in-memory model. Model in-memory adalah sistem di mana penyimpanan data berubah dari perangkat penyimpanan sekunder ke perangkat penyimpanan utama yang memiliki kinerja 100 kali lebih cepat dilihat dari waktu respon dan throughput yang dihasilkan. Model in-memory dan sistem proses in-memory secara real-time. System and Convenient Big Data and Analysis. 1. Komponen Big Data. A. Machine Learning ML. Pada ML, suatu komputer diharapkan dapat menggunakan algoritma dan model statistik untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi secara eksplisit baik dari pengguna maupun dari sistem lain. Implementasi ML memberikan hasil berdasarkan apa yang telah dialami oleh suatu sistem. B. Natural Language Processing atau NLP. Konsep NLP dibentuk dengan tujuan agar komputer dapat memahami bahasa manusia, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contoh yang umum ditemukan adalah adanya virtual assist seperti Google Assistant, Siri, Cortana, dan Alexa. Virtual Assistant tersebut menggunakan NLP dan teknologi lain di dalamnya. Next. C. Business Intelligence atau disingkat jadi BI. BI merupakan metode atau proses yang dilakukan dengan bantuan teknologi untuk memperoleh informasi dengan cara menganalisis data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menindaklanjuti dan membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut. D. Cloud Computing. Cloud computing adalah suatu konsep pengiriman berbagai layanan teknologi penyimpanan. Penyimpanan server basis data, jaringan, serta perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. 2. Tahap analisis big data. A. Pengambilan data. Pengambilan data merupakan tugas utama dan paling awal dalam proses pengelolaan big data. Data dapat diambil dari berbagai sumber seperti log service, perangkat sensor, dan mesin pencari. Next. Terdapat 3 jenis data berdasarkan bentuknya, yaitu data terstruktur, misalnya data rekam medis elektronik, dan data relasional.
data semi terstruktur, misalnya tweet pada Twitter dan log file, dan data tidak terstruktur, misalnya data protein genetik dan klinis tidak terstruktur, data jejaring sosial, rekaman audio atau video, dan data gambar. B. Manajemen data. Setelah data dihasilkan dari berbagai sumber berbeda, maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan data yang dikategorikan menjadi dua, yaitu penyimpanan dan pengambilan kembali data. Ada, ada beberapa tahap dari manajemen data, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem berkas, file system. NoSQL database. 3. Latency. 4. Scalability. 5. Replication. 4. Availability. 7. Sharing. Cukup sekian dari saya serahkan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Eko. Dilanjut oleh saya sendiri. Eh, itu ada C, analisis data. Tahapan akhir pada pemrosesan big data adalah analisis dan visualisasi data. Pada tahap analisis ini, data dimodelkan menggunakan algoritma machine learning atau ML dan dianalisis menggunakan teknik statistik atau data mining untuk mendapatkan pola tersembunyi dari data tersebut. Ada nomor 3, platform analisis big data. Prinsip ini dirancang untuk menekan biaya pengoptimalan platform pemrosesan yang lebih cepat dan pencapaian efisiensi. Di sini ada A, ekosistem Hadoop. Hadoop merupakan sistem open source yang dibangun oleh teknologi. Teknologi ini dirancang untuk menangani sejumlah data dalam jumlah besar secara cepat, efisien, dan hemat biaya. Hadoop dapat mengolah data struktur dan tidak terstruktur. Hadoop terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada Hadoop Distribute File System, dan ada yet another resource negotiator, dan command. Dan yang B, teknik umum analisis big data. Pada dasarnya, analisis big data dan bisnis dilakukan menggunakan rangkaian atau kumpulan algoritma machine learning terintegrasi dan data mining. Teknik ini memberikan mekanisme untuk menganalisis data mulai dari skala kecil sampai besar untuk proses pengambilan keputusan. Ada implementation of big data and analytics. Implementasi teknik analisis big data memberikan banyak manfaat di berbagai bidang, baik bidang bisnis, industri, maupun bidang lainnya. Beberapa contoh bidang yang dimaksud sebagai berikut. Ada bidang kesehatan, bidang optimalisasi jaringan, ada bidang perjalanan atau travel, ada pemodelan perilaku pengguna, ada pemodelan mobilitas manusia, ada rekomendasi pemberian layanan, 7 analisis konsumsi energi, 8 bidang pendidikan, dan yang ke-9 itu industri finansial. Penyajian materi kali ini dicukupkan sekian. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.
Baik, pada sesi penutupan ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Haura Abia selaku moderator meminta maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.